Halo netizen, jaga kedaulatan negara Indonesia. Prajurit petarung marinir diberangkatkan ke Pulau Ambalat dan Pulau Terdepan sebagai satuan tugas pengamanan Ambalat dan Pulau Terdepan Indonesia. Wakil Komandan Pasmar II Kolonel Marinir Edi Praitno memberangkatkan Satgas Marpam Ambalat 30 dan Pulau Terdepan Pamputer 28 tahun 2024 di Kesatrian Marinir Suroto II Ujung Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Dalam upacara pelepasan tersebut, Wadan Pasmar II membacakan amanat Komandan Pasmar II yang menyampaikan ucapan selamat kepada prajurit Pasmar II yang terpilih untuk melaksanakan penugasan sebagai suatu kehormatan bagi prajurit Korps Marinir dalam rangka mengemban tugas menjaga kedaulatan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komandan Pasmar II juga mengingatkan kepada prajurit yang melaksanakan penugasan bahwa Satgas Marpam Ambalat perihal tugas pokoknya untuk memantau, mengawasi, mengamankan, dan menjaga wilayah perbatasan serta stabilitas keamanan. Di samping itu, Satgas Marputer selain melaksanakan pengamanan Pulau Barung, Pulau Danarote, Pulau Batek, dan mengamankan wilayah perbatasan, juga mencegah kegiatan ilegal serta mencegah penyelundupan. Komandan Pasmar II berpesan kepada seluruh prajurit agar melaksanakan tugas secara profesional dengan memahami tugas pokok dengan berpedoman kepada protap yang ada serta melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. Indonesia kembali menegaskan kedaulatannya di perbatasan dengan Malaysia. Tidak ada lagi kata kompromi ketika harga diri bangsa dipertaruhkan. TNI Angkatan Laut telah mengerahkan pasukan elit dari Korps Marinir dan Komando Pasukan Katak atau Kopaska untuk mengamankan perairan Blok Ambalat, wilayah kaya sumber daya yang terus-menerus diklaim oleh Malaysia. Dengan iringan kapal perang dan tekad yang tak tergoyahkan, Indonesia menunjukkan bahwa setiap jengkal tanah dan lautnya adalah harga mati. Langkah monumental ini dimulai pada pertengahan Februari tahun 2025, ketika dua kapal perang tangguh, KRI Oswald Siahaan 354 dan KRI Ajak 653 dilepas ke perairan Ambalat. Kehadiran kapal-kapal ini bukan sekadar unjuk kekuatan, tetapi juga menjadi sinyal kepada dunia bahwa Indonesia tak akan membiarkan satupun provokasi tanpa balasan. Malaysia boleh bermanuver dengan klaim sepihaknya, tetapi Indonesia tidak akan gentar menghadapi ancaman apapun. Komandan beserta seluruh ABK KN Ular Laut 405 mengucapkan selamat berlayar dan bertempur, serta terima kasih kepada Komandan dan seluruh prajurit terbaik KRI Hasan Basri 382 atas kerjasamanya melaksanakan operasi bersama di perairan Ambalat, perbatasan Indonesia dan Malaysia. Laksama IFA Camoresu Nusantara Sia. Kami menjaga laut Nusantara. Ganti. Ramai yang masih tidak faham apa isu sebenar di sebalik persempadanan maritim negara yang melibatkan Malaysia dan Indonesia. Apatah lagi, pihak pembangkang menjual isu sempadan negara yang kononnya akan menyebabkan kedaulatan Malaysia tergadai. Sekaligus, negara tidak lagi mempunyai hak dalam tuntutan sempadan dan menjejaskan aktiviti ekonomi jangka masa panjang. Walau siapa pun menerajui kerajaan pada hari ini, perlu diingatkan bahawa isu sempadan maritim negara adalah isu besar dan amat sensitif dalam kalangan rakyat Malaysia dan Indonesia. Di balik dek-dek baja kapal perang itu, marinir dan pasukan khusus Kopaska siap bergerak dalam sekejap jika ada pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia. Tak hanya itu, simbol kedaulatan Indonesia di Ambalat, Suar Karang Unarang, mendapatkan perhatian khusus dari TNI AL. Mercusuar yang berdiri gagah di tengah lautan ini menjadi saksi bisu atas keteguhan Indonesia dalam mempertahankan wilayahnya. Prajurit marinir TNI AL dengan gagah berani melakukan perawatan dan pengecatan ulang, memastikan bahwa merah putih tetap berkibar tinggi.
menegaskan bahwa Karang Unarang bukan milik siapapun selain Indonesia. Apatah lagi bila sepihak sebelah sana, Indonesia, meraih kemenangan terhadap perjanjian ini. Itu paling penting. Saya tak faham apa yang dimaksudkan pihak sebelah sana meraih kemenangan daripada treaty ini. Saya ingin beritahu bahawa Ya, keputusan ataupun tindakan untuk tidak menyaklasifikasikan ini mengundang banyak spekulasi, terutama berkaitan dengan Ambalat Tan Sri Yang Dipertua. Apatah lagi bila perjanjian ini sudah pun dirancang selama 18 tahun, Tan Sri Pago, 18 tahun, tetapi Malaysia tidak merestui tentang perjanjian atau menandatangani kerana ada isu-isu. Tetapi apabila kerajaan baru Madani ini masuk, ianya ditandatangani sebegitu cepat. Jadi mengundang spekulasi. Ini bukan sekadar perawatan, melainkan deklarasi terbuka bahwa tanah dan laut negeri ini bukan untuk diperebutkan. Ketegasan ini didukung langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali, yang memberikan perintah tanpa kompromi. Perairan Indonesia harus tetap aman dan utuh. Tidak boleh ada penyusupan, tidak boleh ada pelanggaran, dan tidak boleh ada 1 inci pun wilayah NKRI yang jatuh ke tangan asing. Laut bukan sekadar hamparan air, tetapi benteng pertahanan bangsa yang harus dijaga dengan segenap jiwa dan raga. Di daratan, prajurit marinir TNI AL tak tinggal diam. Mereka melakukan patroli ketat di Pulau Sebatik, memastikan bahwa batas-batas negara tetap terjaga. Setiap patok perbatasan diperiksa dengan teliti, karena sejarah telah mengajarkan bahwa pelanggaran sekecil apapun bisa berujung pada perampasan wilayah secara perlahan. Pulau Sebatik, yang hanya terpisah beberapa meter dari wilayah Malaysia, menjadi garis depan yang harus dijaga dengan ketat. Setiap langkah yang diambil oleh pasukan Indonesia di sana adalah bentuk nyata dari tekad yang tak tergoyahkan untuk mempertahankan tanah air. Langkah-langkah strategis ini bukan hanya mempertegas posisi Indonesia di mata Malaysia, tetapi juga mengirim pesan kuat kepada dunia bahwa kedaulatan negeri ini tidak untuk dinegosiasikan. Indonesia bukan bangsa yang akan membiarkan dirinya diinjak-injak oleh klaim tak berdasar. Tidak ada lagi masa di mana negeri ini tunduk pada tekanan asing. Sekarang Indonesia berdiri tegak, dengan TNI AL sebagai benteng kokoh yang siap menghadapi siapapun yang berani mencoba mengusik ketenangan Nusantara. Keputusan untuk memperkuat perbatasan bukanlah gertakan kosong. Ini adalah wujud dari kebijakan pertahanan yang tegas dan berani, yang tidak hanya bertumpu pada diplomasi, tetapi juga pada kekuatan militer yang nyata. Marinir dan Kopaska yang dikerahkan bukan sekadar pasukan biasa. Mereka adalah prajurit terbaik yang telah teruji dalam berbagai medan tempur. Mereka dilatih untuk bergerak cepat, menyerang dengan presisi, dan bertahan tanpa rasa takut. Setiap latihan, setiap persiapan yang mereka lakukan, kini diuji di medan sesungguhnya. Kehadiran TNI AL di perbatasan juga merupakan peringatan kepada Malaysia, bahwa permainan mereka dengan klaim sepihak tidak akan membawa hasil. Jika selama ini mereka berpikir bahwa Indonesia akan diam dan tunduk, maka mereka telah salah besar. Dengan pengamanan yang semakin ketat, patroli yang semakin intens, dan kesiapan tempur yang semakin tinggi, Malaysia harus berpikir ulang sebelum mencoba mengambil sesuatu yang bukan milik mereka. Dunia menyaksikan bagaimana Indonesia semakin teguh dalam mempertahankan haknya. Para pengamat internasional pun mulai menyadari bahwa ketegangan di Ambalat bukan sekadar perselisihan batas, melainkan ujian bagi ketegasan Indonesia dalam menjaga wilayahnya. Keputusan untuk mengerahkan pasukan ke perbatasan bukan hanya untuk melawan klaim Malaysia, tetapi juga untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara berdaulat, yang tidak akan menyerahkan sejengkal tanahnya kepada siapapun. Kesiapsiagaan pasukan elit Indonesia di perbatasan bukan hanya sekadar aksi demonstratif, tetapi bagian dari strategi besar dalam mempertahankan kedaulatan negara. Kopaska, dengan kemampuannya dalam perang laut khusus, telah bersiaga penuh di kapal-kapal perang yang berpatroli di Blok Ambalat. Dengan taktik senyap dan pergerakan cepat, mereka siap untuk setiap skenario, termasuk operasi pencegatan jika ada penyusupan dari kapal-kapal Malaysia.
yang mencoba melanggar batas perairan. Tidak ada ruang untuk kompromi, karena harga diri bangsa tidak bisa ditawar-tawar lagi. Di sisi lain, marinir yang ditempatkan di Pulau Sebatik terus meningkatkan intensitas latihan dan patroli mereka. Setiap sudut perbatasan diawasi dengan ketat, memastikan bahwa tidak ada celah bagi penyusupan ataupun upaya ilegal lainnya. Jika sebelumnya Malaysia masih berani melancarkan manuver-manuver halus untuk mengklaim wilayah, kini mereka harus berpikir 1000 kali sebelum mencoba bermain api dengan Indonesia. Pasukan kita tidak hanya bertahan, tetapi siap untuk melakukan serangan balik jika ada ancaman nyata terhadap kedaulatan. Tak hanya di darat dan laut, TNI AU pun ikut serta dalam mengamankan perbatasan. Pesawat tempur F-11 dan Sukhoi TNI AU mulai meningkatkan patroli udara mereka di sekitar perairan Ambalat. Manuver-manuver ini bukan hanya bertujuan untuk memantau pergerakan kapal asing, tetapi juga sebagai bentuk unjuk kekuatan bahwa Indonesia siap mempertahankan setiap jengkal wilayahnya, baik di darat, laut, maupun udara. Jika ada yang berpikir bahwa Indonesia bisa ditekan, maka mereka telah salah besar. Ketegasan ini juga mencerminkan perubahan sikap pemerintah Indonesia dalam menyikapi setiap ancaman. Jika di masa lalu Indonesia lebih banyak mengedepankan jalur diplomasi, kini pendekatan yang lebih agresif mulai diterapkan. Diplomasi tetap berjalan, tetapi dengan dukungan kekuatan militer yang tak bisa dianggap remeh. Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa pertahanan negara bukanlah sekadar retorika, melainkan tanggung jawab yang harus diwujudkan dengan tindakan nyata. Sementara itu, reaksi dari pihak Malaysia mulai terlihat. Media mereka mulai memberitakan keberadaan kapal-kapal perang Indonesia di perbatasan dengan nada yang penuh kekhawatiran. Politisi mereka mulai mendesak pemerintahnya untuk mencari jalan keluar sebelum situasi semakin memanas. Namun, bagi Indonesia, ini bukan sekadar tentang politik atau diplomasi semata. Ini adalah soal kehormatan dan integritas negara. Indonesia tidak akan menoleransi tindakan provokatif dalam bentuk apapun, dan setiap langkah yang diambil adalah untuk memastikan bahwa kedaulatan bangsa tetap terjaga. Ke depan, Indonesia akan terus memperkuat pertahanannya di wilayah-wilayah perbatasan yang rawan konflik. Modernisasi alutsista akan terus dilakukan. Latihan militer bersama dengan negara sahabat akan semakin diperbanyak, dan kesiapan tempur pasukan akan selalu ditingkatkan. Negeri ini telah belajar dari sejarah bahwa kedaulatan tidak bisa hanya dijaga dengan kata-kata, tetapi harus dibuktikan dengan kekuatan nyata. Dengan semangat tak tergoyahkan, Indonesia akan terus berdiri tegak, memastikan bahwa tidak ada satupun kekuatan asing yang berani mencoba mengambil apa yang menjadi hak bangsa ini.